mahasiswa PPG dari Universitas Ahmad Dahlan, jurusan bimbingan konseling. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami, guruku tersayang. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah hari itu. Sebelum kita mulai kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa di tempat mulai. Cukup. Nah, terima kasih. Di sini udah saling kenal belum? Belum. Oh, kalian beda kelas semua. Iya. Nah, langkah baiknya untuk kita semakin akrab, kita berkenalan dulu satu-satu. Dari siapa? Saya Ilyas Fatur Rahman dari kelas 12 IPA 1. Saya Dimas Haji Bayu Kristanto dari kelas 12 IPA 2. Saya Kalista dari Nurjaskia dari kelas 12 IPS 1. Perkenalkan, saya Karastirta Pratama dari kelas 12 IPS 10. Oke, nah sekarang berarti sudah saling mengenal. Ada Elias, ada Dimas, ada siapa? Kalista. Arista, dan ada Faras. Nah, gini, untuk mempererat atau mengakrabkan lagi, kita melakukan ice breaking terlebih dahulu. Oke, saya beri contoh ya. Ini misalnya, saya Elis seorang guru. Nah, nanti diteruskan oleh si Elias, dan nanti diteruskan lagi secara beruntun, dan paling terbanyak adalah di bagian Faras. Nah, ini contoh saya dengan Elis dulu ya. Saya Elis seorang guru. Ini seorang guru, saya Ilyas seorang dosen. Nah, seperti itu contohnya, paham? Oke, bisa dimulai ya dari saya. Saya Elis seorang guru. Ini seorang guru, saya Ilyas seorang dosen. Elis seorang guru, Ilyas seorang dosen, saya Dimas seorang geologis. Elis seorang guru, Ilyas seorang dosen, Dimas seorang geologis, saya Kalista seorang paskibres. Elis seorang guru, Ilyas seorang dosen, Dimas seorang biologis, Kalista seorang pampres, saya Faras seorang manajer. Oke, luar biasa ternyata. Semoga profesi yang kalian ungkapkan tadi bisa tercapai di masa depan kalian. Amin. Nah, sebelum kita mulai ini, kalian tahu nggak kira-kira asas konseling dalam kelompok itu apa? Tahu. Apa? Normatifan. Kesukaan. Keterbukaan, Kerahasiaan. Oke, nah baik sekali. Kalian sudah mengetahui asas yang ada dalam konseling kelompok. Tapi Ibu perlu tekankan bahwa dalam konseling kelompok yang perlu itu adalah asas keterbukaan dan kerahasiaan. Jadi nanti kalian bisa mengungkapkan semua permasalahan secara terbuka, kemudian menjaga kerahasiaan dalam kelompok ini terkait dengan masalah yang kalian hadapi. Nah, setelah itu bisa kalian ungkapkan permasalahan apa yang kalian alami. Dimulai dari siapa dulu? Kalau aku itu kan aku inginnya kan daftarnya di ikatan dinas di STIM gitu, tapi orang tua aku tuh pengennya aku tuh di kayak jadi guru gitu, di PTN kayak UNY gitu kan, suruh ambil yang matematika. Tapi aku tuh kalau mau jadi guru tuh kurang gimana ya, kurang minat, soalnya kan aku tuh orangnya kurang sabar, jadi nanti kasihan muridnya gitu. Tapi kalau aku nanti seumpama bisa berdaftar di STIM, itu yang ngambilin tuh kakakku, katanya kalau di situ kalau sebelum kerjanya di BIM gitu ya, itu tuh terlalu apa ya, kalau buat anak perempuan tuh kalau dia di lapangan tuh kasihan gitu kalau nanti dikirim jauh kemana. Oh, maksudnya fisiknya ya yang kurang Iya. kuat. Oke. Tapi kalau bercerita tadi, kan kamu disuruh orang tuanya untuk menjadi guru. Kamu melihat nggak dari nilai kamu? Kira-kira nih kalau misalnya masuk ke keguruan, universitas yang dipilih apa? Matematika, Universitasnya? universitasnya UNY. Oke. Udah pernah berkomunikasi kalau misalnya dengan orang tua, kalau disuruh menjadi guru, tetapi kamu menginginkan di
di STIM. STIM itu sudah pernah berkomunikasi, Udah. tapi tetap dipaksa untuk mendaftar ke keguruan atau gimana? Nggak dipaksa sih, cuma disarankan aja. Soalnya aku tuh lebih kalau di sekarang ya, itu tuh lebih aktif gitu loh, kayak ikut olimpiade gitu. Baik, baik. Menguasai gitu kalau di matematika. Oke. Kalau dari nilai rata-rata kamu berapa sekarang? Kalau matematika sih 78 90. Tapi belum menyeluruh tahu semua ya dari Iya. Oke. Ya, ada lagi. Ya, dari saya tuh sebenarnya mau mendaftar di Universitas Gadjah Mada dan saya mau mengambil jurusan teknik geologi. Tapi dari situ saya melihat dari alumni di sekolah ini itu jarang sekali yang menembus di sana. Bahkan saya lihat hanya ada beberapa yang bisa tembus ke sana. Itu diakibatkan dari Jadi bahkan dari sepertinya nilai-nilai rata-rata di sini masih di bawah rata-rata sekolah yang lain, Bu. Oke. Tapi udah dikomunikasikan dengan orang tua mendukung? Sudah begitu. Ada lagi? Saya Bu, mungkin sama ya saya sama masalah di orang tua. Jadi orang tua tuh pengennya saya di PGSD, Iya. ya PGSD. Jadi guru SD ya? Iya, jadi guru SD gitu. Tapi kan saya juga nggak suka kalau sudah jadi guru. Nah, saya ingin nyalurin hobi dan minat bakat saya di perguruan dan juga saya tersebut. Kira-kira jurusan yang diinginkan kamu berdasarkan minat kamu di apa? Jadi mungkin di Aryo Bu, di universitasnya di ISI. Nah, alasan orang tua kamu kok melarang kamu? Yang pertama itu ibu itu juga anti seni kayak gitu Bu, jadi ibu kurang suka kalau Ada ini ada gitu. ya ada sesuatu Ya. gitu. Terus kalau apa bapak itu kalau lihat bawaan bentuk orang yang misalnya kan kadang ada yang bergizi rambutnya pada gondrong-gondrong Iya, itu nggak mandi juga. ya mandi juga itu kayak nanti kamu jadi anak apa nggak bener dan lain-lain sebagainya seperti itu. Ya, berarti dilihat dari sisi di bidang kesenian itu kurang menarik ya dari Iya. orang tua kamu. Tapi padahal kamu berminat di Berminat situ. semua. Oke, kalau dari nilai-nilai kamu, dari nilai rapotnya bagaimana? Dari nilai rapot ini cukup ibu jadi bisa masuk ke sana. Kalau ibu boleh tahu, kalau orang tua kamu dan mungkin kakak kamu bekerjanya jadi apa? Guru. Kakak iya. Berarti punya keturunan jadi guru ya? Iya. Ya mungkin salah satu orang tua mendorong kamu menjadi guru karena Iya kamu itu. menjadi guru. Oke, ada lagi? Kalau saya itu bingung yang milih jurusan di antara STIS atau di salah satu jurusan di UNJ ataupun di UPI, karena masih bingung, belum menemukan minat yang sebenarnya itu di jurusan dari ketiga tadi yang mana. Tapi kalau yang paling kamu minati, Yang minati itu bisnis. tapi orang tua mendukung. Kalau dilihat dari nilai-nilainya, kira-kira masuk nggak? Melihat animo nilai yang tahun lalu diterima di sana, rata-ratanya masuk tidak? Tidak, masuk kurang banyak kan? Kalau tahun lalu berapa? Kalau tahun lalu itu 88, Kalau punyamu? 86. Oke, kurang sedikit nih. Iya. Ya, tapi nggak apa-apa. Semoga nanti bisa keterima di situ. Tapi masih bingung karena tadi antara STIS, STIS. UNJ sama di universitas. kalau UNY jurusannya, Di keguruan matematika. kalau satunya, Kalau yang UPI itu di sains data. kamu anak sains ya? Oke, ya. Oke, di sini aku akan menayangkan video. Siapa tahu bisa membantu antara kebingungan yang kalian alami. Ini dari channel YouTube, nanti bisa kalian amati, kemudian memberikan komentar dari video tersebut. Sebentar. Di 2003 itu ada perubahan besar dalam proses seleksi masuk PTN. Banyak berita yang menyebar katanya kita dihapuskan dan SNMPTN, SBMPTN semua berubah nama. Kemarin aku juga udah sempat baca peraturannya dan udah aku rangkum dan
dan aku jadikan video ini. Jadi tonton video ini untuk tahu peraturan terbaru dari seleksi masuk PTN 2023. Jadi Kementerian Kebudayaan, Riset dan Teknologi kemarin itu mengubah peraturan. Katanya peraturan itu diubah agar lebih transparan, tidak diskriminatif. Jadi menerima keberagaman dari calon mahasiswa baru dan katanya akan lebih fokus ke penalaran umum. Oke, langsung aja kita bahas. Jadi pada tahun-tahun sebelumnya jalur masuk perguruan tinggi itu ada 3. Ada SNMPTN atau jalur undangan, terus juga ada SBMPTN yang tes tulis melalui UTBK, dan yang ketiga itu ada mandiri. Yang pertama aku bakal bahas SNMPTN. SNMPTN 2023 itu berubah nama jadi SNBP, Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi. Jadi tahun sebelumnya SNMPTN ini memisahkan calon pendaftar itu tuh berdasarkan 6 pelajaran penting kalau di IPA. Begitu juga kalau di IPS aku lupa berapa mata pelajarannya. Kalau di IPA itu tuh yang penting aja kayak fisika, MTK, biologi, kimia, bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu 6. Tapi pada tahun 2023 itu tuh pakai semuanya. Jadi yang namanya agama Islam, PKN dan lain-lain itu tetap include. Alasannya itu karena suatu pekerjaan itu tuh nggak butuh ilmu itu aja, bisa dibilang butuh semua ilmu katanya. Nah, jadi aturan pelaksanaan SNMPTN 2003 itu dirubah menjadi minimal 50% dari rata-rata rapor dari seluruh mata pelajaran. Nah, terus maksimal 50% dari komponen pengganti minat dan bakat yang isinya adalah nilai rapor dari maksimal 2 mata pelajaran, terus prestasi, ketiga portofolio khusus untuk program studi seni dan olahraga. Dan dari itu kebijakan tadi yang minimal 50% rapor, maksimal 50% komponen minat dan bakat itu tuh diatur sepenuhnya oleh perguruan tinggi negeri tersebut. Jadi antara PTN A dan PTN B itu bisa beda kebijakan. Begitu pula dengan jurusan A di PTN A dan jurusan B di PTN A itu tuh beda juga bisa. Contoh misalnya aku pengen masuk ke Universitas Indonesia jurusan teknik industri misalnya, karena ditentukan oleh Pak Menteri itu 50% minimal nilai rapor. Universitas Indonesia Teknik Industri memutuskan maka 60% dari nilai rapor. Berarti sisanya 40% itu ke komponen minat bakat. Nah, 40% itu bisa dibagi lagi, yaitu 20% dari nilai mapel pendukung. Contoh karena dia teknik industri yang minta MTK dan fisika yang memang paling utama. Berarti 20% dari nilai MTK dan fisika, terus 10% sertifikat dan 10% lagi portofolio jika dibutuhkan oleh prodi tersebut. Dan ketentuan ini berbeda-beda tiap universitas, tiap jurusan pun bisa beda-beda. Oke, kita lanjut ke SBMPTN sekarang. Nah, SBMPTN ini juga mengalami perubahan. Katanya ini dirubah karena tahun lalu itu terlalu banyak yang diusahakan bisa memahami maksud soal tersebut. Kemudian yang kedua itu ada penalaran matematika. Penalaran matematika ini katanya sedikit berbeda dengan PK atau pengetahuan kuantitatif seperti tahun sebelumnya, karena di sini kalian diharuskan untuk memahami data atau kasus yang nantinya harus kalian analisis kira-kira bagaimana untuk menalar hal tersebut dari sudut pandang matematika. Intinya kalian harus mencari suatu masalah, itulah paksa matematika. Terus yang ketiga itu ada literasi bahasa Indonesia. Ini kalau di tahun sebelumnya sama aja kayak PPU, pengetahuan dan pemahaman umum, dan BBM, pemahaman bacaan menulis. Jadi bagaimana kamu bisa memahami suatu bacaan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan menggunakan nalar kamu nantinya. Jadi ini bukan kayak bahasa Indonesia yang biasanya, tapi lebih ke isi dalam bacaan tersebut, terus dikasih pertanyaan yang lebih mempengaruhi penalaran kamu. Contohnya kayak berdasarkan bacaan tersebut, apa yang bakal kamu sarankan dan sebagainya. Jadi kamu harus berpikir kritis untuk menjawab soal tersebut. Terus yang terakhir itu ada literasi bahasa Inggris. Ini sama aja kayak literasi bahasa Indonesia tapi versi Inggrisnya. Nah, itu dia perubahan yang ada di SBMPTN. Lanjutnya ini ada perubahan untuk seleksi mandiri. Dan nantinya itu sebelum ujian mandiri, perguruan tinggi negeri itu diwajibkan untuk memberitahu nih berapa kuota untuk masing-masing program studi. Ini kan nggak tahu nih berapa saingan kalian, tanggung berapa, jadi kan bisa kira-kira bakal bisa lolos atau enggak. Terus untuk metode penilaian sendiri itu tuh tergantung universitasnya. Bisa tes tulis, bisa kalian nanti tes di universitas tersebut atau di mana, atau bisa jalur prestasi, ketika pakai UTBK, pakai ujian kalian yang di SBMPTN. Dan nanti intinya PTN itu bakal tahu nih pakai metode apa. Terus ada juga transparansi biaya, karena sendiri ini adalah jalur yang lebih mahal dibandingkan SNMPTN atau SBMPTN. SNMPTN itu gratis, SBMPTN itu palingan bayar daftar ya setelah lulus ya nggak bayar uang bakal. Kalau nanti itu bayar, walaupun beberapa universitas
ada yang nggak bayar pangkal, tapi rata-rata bayar sih. Overall sih untuk seleksi mandiri yang nggak terlalu banyak perubahannya, cuma katanya diperketat supaya nggak terlalu banyak orang yang curang dan lebih transparan aja gitu. Oke, jadi kurang lebih begitu teman-teman. Semoga kalian semangat terus, terutama untuk angkatan 23 yang bakal jadi maba, untuk calon maba 2023 karena update terus terkait strategi untuk menghadapi ujian yang terbaru ini. Ada beda ujian, beda cara menghadapinya. Mungkin kedepannya aku bakal bikin banyak video terkait UTBK 2023. Doain aja aku rajin upload. Oke, kalau kalian merasa video ini bermanfaat, like dan share ke teman-teman kalian dan komen kira-kira aku Cukup ya. Segitu aja dari aku, thank you semua yang udah nonton. Aku Farhan, see you in the next video. Nah, dari video tersebut, silakan kalian berpendapat apa yang kalian lihat tadi. Ternyata dari video tersebut cara masuk atau mendaftar di perguruan tinggi negeri itu ada 3, yaitu SNBP, SNBT, dan Mandiri. Oke, kalau SNBP itu SNBP itu menggunakan nilai rapor dari semester 1 sampai 5 yang dimana itu minimal 50% dari semua mata pelajaran dan maksimal yang tes dengan kakak dan PTN A dan PTN lainnya itu bisa beda sesuai pada PTN tersebut. Jadinya nanti bisa penilaiannya kriterianya berbeda, bisa jadi yang pakai mata pelajaran dengan rapor itu bisa 60% dan yang dengan kakak itu 40%. pada intinya bahwa jalur SNBP itu menggunakan nilai rapor. P-nya itu kan adalah prestasi, prestasinya diambil dari rapor. Kalau SNBT itu menggunakan lewat tes. Tesnya itu tuh dari tahun-tahun kemarin tuh ada yang beda. Tes pemahaman skolastik itu bisa juga kalau daftarnya itu pakai uang, kalau enggak nanti kalau dia punya KTP itu bisa dipakai. Oke, bisa gratis. Oke. Sedangkan jalur mandiri Kalau jalur mandiri itu biasanya biaya pendaftarannya itu ditentukan sendiri oleh universitas tersebut. Terus konon sih katanya Iya. biasanya uang sumbangannya itu besar-besaran biar bisa masuk ke universitas itu. Oke. Ya, tapi tunggu juga belum tahu kebenarannya ya, cuma baru rumor saja. Nah, setelah kalian melihat video, kemudian sudah mengetahui adanya beberapa jalur yang bisa kalian lewati untuk bisa daftar di PTN. Setelah itu, kira-kira langkah apa yang ingin kalian ambil setelah kalian sudah tahu jalur-jalur tersebut? Kira-kira. Mungkin saya bisa lebih menggali lagi informasi-informasi tersebut lewat website resmi universitasnya. Solusi itu. Lagi? Kalau aku sih lebih itu sering sharing sama kakak tingkat yang sering buat itu nilai-nilai yang buat masuk PTN itu. Berarti melihat kakak tingkat yang sudah keterima track alumni ya, dari nilainya itu berapa sih? Kok bisa keterima? Oke. Lagi? Kalau saya mungkin lebih jaga di belajarnya supaya bisa memenuhi kriteria yang dibutuhkan universitas. Belajar lebih giat. Iya. Semangat. Nah, kalau Dimas Saya belum mengerti Bu, selanjutnya bagaimana. masih bingung ya, Iya. teman-teman. Oke, berarti untuk pertemuan kali ini kita cenderung bisa membantu permasalahannya Dimas dulu ya. Iya. Oke, nah Ibu di sini akan memberikan lembar kerja. Silakan ini dibagikan, minta tolong. Terima kasih. Oke, apa tadi ya? Oke. Nah, pada kegiatan ini adalah namanya menentukan arah profesi, yang dimana nanti bisa membantu kalian untuk mencapai cita-cita kalian. Nah, soal yang pertama, ini kalian gini berpasangan, kemudian saling bertanya jawab. Nah, ini aja saya berikan, kalian bertanya jawab dulu, saya kasih waktu 5 menit sampai 10 menit. Jadi bisa barengan ya, itu soalnya bisa bertanya jawab dulu.
kalian kerjakan ya. Iya, kalian tanya jawab. Bisa apa yang kamu ingin baik di masa depan, cocok untuk kamu raih di masa depan? Mungkin jadi kerja di Kalau aku Badan buka sama. Statistika Nasional. Iya. Kalau saya sih alasannya apa kok pilih jadi pangkat? Karena menjadi pangkat itu sih dari mengenai Alasannya memilih jadi anggota BMKG. karena kalau tersebut itu yang pertama sih nyalin dia selaras dengan karena kan saya suka dalam dunia seni itu di seni dari juga jadi nggak sabar Karena itu yang kedua juga mengasah kemampuan ini sih buat dimana itu sesuai mempercayai dengan potensi itu sendiri para dan anak didiknya jelas itu karunia itu Pak dan aku juga. Potensi apa saja yang kamu merasa menjadi penunjang untuk mencapai visi aku sering ikut latihan nari terus suka ikut beberapa Potensi sama yang mendukung drama-drama kayak gitu namanya misalnya lebih atau tari-tari Jawa saya sendiri sih kan merasa dari musiknya sangat itu ya? ya sering kalau saya menguasai karena di sebuah pertandingan yang berhubungan dengan PSN itu membutuhkan nilai rapor. Ketika ada bahasa Inggris jadinya Agar bisa alhamdulillah saya bisa menguasai pelajaran tersebut. Sudah? sudah dulu Nah, kalau kalian sudah bertanya jawab, silakan jawaban itu ditukarkan. Oke, sebentar masih menunggu Mas. Setelah kalian sudah memegang hasil dari jawaban kalian, silahkan kalian membacakan satu persatu. Dari mana dulu? Oke, ya. profesi yang saya inginkan itu dari pas Bisa pampres. agak keras dikit, Mbak. Profesi yang ingin saya capai besok itu menjadi mas pampres. Alasannya dilihat dari nilai dan saya tuh berminat gitu buat jadi apa ya, kan termasuk orang negara ya, ya. Dari nilai juga menunjukkan semoga saja. Terus potensi yang bisa mendukung tuh ya saya sering ikut olimpiade dan itu ikut bela diri juga. Wow, keren sekali ya. Oke, bagus, ternyata kamu punya potensi. Oke, yang tadi. kalau saya profesi mungkin bukan profesi aku hal yang Ya, pengen banget dilakuin itu juga sangat wow. alasannya tuh pengen nyamperin hobi jadi ada hobi yang disalurin sama pengen mengasah kemampuan juga dalamnya. Terus potensinya yang bisa mendukung itu saya itu sering ikut lomba-lomba tari, terus sering ikut lomba sepatu roda di
pernah juara? Alhamdulillah saya tiga dulu. Oke, luar biasa hebat. Oke, ada lagi? Kalau saya menjadi bagian statistika nasional itu karena saya kemauan sendiri dan sesuai dengan minat saya dan ada motor dari keluarga juga. Oh, siapa? Dari ibu. Oh, Jadi oke. kalau potensinya itu karena potensinya itu Bagaimana hasil nilai rapotnya rata-ratanya masuk apa enggak? Bisa dilihat dan diambil itu. Rapot sesuai rapot kalian masing-masing. Kemudian dilihat hasilnya dari semester 1 sampai semester 5. Itu bagaimana? Oke, silakan bagaimana hasilnya dari rapot itu? Bagus? Alhamdulillah lumayan Bu. Oke, berarti KKM ya, masih ada KKM, malah di atas KKM ya rata-ratanya. Ya. Good. Punya Dimas gimana? Ya, saya masih belum memenuhi passing grade Bu. Masih kurang jauh. Sebenarnya masih kurang sedikit. Oke. Kamu mati di pelajaran apa? Saya masih di pelajaran kimia sama fisika. Oke. Mungkin kamu besok bisa les tambahan terkait dengan mata pelajaran itu. Kalau Aries, alhamdulillah semua ya. Rata-ratanya berapa? Oke, terima kasih. Nah, dari hasil ini kan karena kita mau membantu permasalahan Dimas yang masih mengalami kebingungan ya tadi, Ibu akan memberikan my kontrak yang harus dilakukan Dimas. Yang dimana ini nanti bisa diisi Dimas, ada nama, tanggal, kemudian potensi yang ada di pelajaran. Nanti kamu memilih 3 mata pelajaran yang paling disukai. Kemudian berdasarkan potensi itu kamu memilih jurusan apa di perguruan negeri mana. Kemudian saya yakin dengan pilihan saya karena alasannya apa. Kemudian kontrak saya ini akan ditinjau oleh guru BK. Kemudian nanti ditandatangani. Jadi kontrak ini membantu kamu untuk bisa memantau ini si Dimas jadi nggak dengan jurusan yang dia inginkan. Seperti itu ya. Oke, silakan Dimas diisi. Teman-temannya bisa membantu kalau misalnya Dimas nggak bisa. Kira-kira menggali pelajaran apa yang paling dia potensi, yang punya dia senangi gitu.
Oke, sebelum itu kamu baca dulu biar teman-temannya nanti bisa memantau ya. Itu jadi bisa diibaratkan menjadi perjanjiannya si Dimas untuk bisa mendaftar, menjadi impiannya dia mendaftar di perguruan tinggi negeri itu. Jadi kamu berjanji dengan baik kontrak itu, kemudian teman-temannya ikut memantau. Kira-kira Dimas besok benar nggak daftar di situ dengan potensi yang dia miliki. Itu ya. Oke, silahkan dibaca. Yang pertama, potensi di pelajaran. Potensi saya ada di pelajaran. Yang pertama matematika peminatan, kemudian yang kedua geografi, dan yang ketiga bahasa Indonesia. Berdasarkan potensi di atas, maka saya memilih jurusan teknik geologi di perguruan tinggi negeri Universitas Gadjah Mada. Saya yakin dengan pilihan saya karena saya telah menguasai ilmu kebumian yang cukup bagus dan telah menjuarai Olimpiade Sains Nasional bidang kebumian. Dan selain itu, pilihan ini sangat cocok untuk saya karena ini sudah disetujui oleh orang tua saya. Kontrak saya ini akan disetujui. Tanda tangan kamu ya. Oke, ini saya akan simpan, ini akan menjadi bukti ya. Teman-temannya ikut memantau besok. Oke. Nah, sebelum ini untuk mengakhirinya saya akan menayangkan video terkait seorang mahasiswa yang latar belakangnya itu ibarat kurang mampu, tapi dia punya kesempatan keterima beasiswa dan akhirnya bisa keterima di perguruan tinggi negeri. Ya, Halo, Assalamualaikum pejuang PTN. Aku Lili Yudhika Kumala, mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 4. Jadi di sini aku mau sedikit cerita mengenai bagaimana aku bisa mendapatkan kampus UNY. Dulu aku itu gap year dari SMK. Nah, setelah lulus SMK aku itu disuruh kerja oleh orang tuaku karena memang nggak ada biaya untuk kuliah. Nah, tapi di kelas 12 teman-temanku pada ngomongin soal kuliah. Jadi aku jadi tertarik untuk mencoba daftar SNMPTN. Nah, waktu itu aku nggak paham sama sekali perihal kampus. Jadi di SNMPTN itu aku pilihan pertama itu UNY akuntansi dan pilihan kedua UGM akuntansi. Jadi tidak lolos. Jadi sesuai permintaan orang tuaku, aku setelah lulus kerja dulu. Jadi di kerjaan itu atasan aku ngirim beasiswa diku, terus aku coba daftar dan alhamdulillah lolos. Itu beasiswa madrasah Muhammadat, mahasiswa madrasah Muhammadat. Untuk info mengenai beasiswa itu lebih lanjut kalian bisa cek di IG madrasah mahasiswa. Nah, setelah tahu kalau aku diterima di beasiswa itu, aku resign kerja dan tinggal di asrama. Asramanya itu ada di Jalan Kaliurang KM 14. Nah, di situ itu tuh asrama buat calon-calon mahasiswa. Jadi di situ kita belajar bersama untuk masuk ke PTN atau PTS. Nah, dulu itu aku pengen sekali ambil jurusan psikologi, tapi karena nilainya kurang, jadi ambil TGSD. Dulu juga sempat daftar swasta untuk jaga-jaga di jurusan perfilman gitu. Terus untuk cerita masuk ke UNY ini, aku dulu kan udah nggak dikasih uang saku, jadi aku kerja juga pas di asrama, kerja di bengkel, jadi di keuangannya bengkel. Nah, di sela-sela kerja aku sempetin buat baca-baca materi yang dibuat untuk SBMPTN. Sedangkan kalau di asrama itu sistem belajarnya itu mengerjakan soal banyak-banyak. Jadi kita mengerjakan soal, habis itu dibahas bersama-sama. Jadi
pas itu tuh siapa yang salah itu hukumannya push up. Jadi karena waktu itu aku salah 20 soal, jadi push up-nya juga 20. Terus pas tes ya tes biasa gitu, jadi aku tes 2 kali. Yang pertama dapat 598 kalau nggak salah. Terus yang tes SBM kedua aku dapatnya malah turun jadi 400-an. Setelah SBM itu kan belum pasti ya, belum ada pengumuman. Nah disuruh pengurus asrama itu daftar-daftar yang lainnya. Nah waktu itu aku terus daftar UTN veteran. Nah itu kayaknya belum sampai tes tapi udah pengumuman SBM dan alhamdulillah aku lolos. Itu aku buka pengumuman SBM pas aku lagi kerja di bengkel. Itu aku ngabarin teman-teman sama ngabarin orang rumah. Dan setelah pengumuman itu aku resign kerja juga, soalnya kan setelah lulus setelah pengumuman kan harus isi berkas terus ke kampus kemana-mana, jadi nggak bisa kalau misalnya kerja. Jadi aku resign dulu, terus daftar ulang dan lain sebagainya. Oh iya, pas kuliah semester 1 aku sempat kerja, aku kuliah sambil kerja gitu di kafe, tapi waktu itu terus IPK-nya jadi jelek, jadi kurang maksimal, jadi aku resign kerja juga. Oh iya, dulu aku SBM ambil pilihan pertama itu PGSD dan pilihan kedua itu pendidikan sejarah. Jadi aku lolos di PGSD di pilihan pertama. Jadi aku ingat kata kakak yang intinya gini, tidak penting dari mana kamu berasal, yang terpenting itu adalah apa yang kamu tuju dan bagaimana cara kamu menuju ke sana. Jadi untuk kalian nggak perlu minder kalau dari keluarga yang kurang mampu atau dari sekolah yang kurang favorit atau kurang berprestasi di kelas, kalian masih punya kesempatan yang sama untuk Kira-kira apa inti dari video tadi? Memberi motivasi. Oke, memberi motivasi. Ini tadi ceritanya seperti apa tuh? Dia dari SMK, dari keluarga yang tidak mampu, akhirnya dia setelah lulus SMK itu setelah orang tuanya itu disuruh bekerja. Cuman dia inginnya kuliah karena teman-temannya pas kelas 12 itu menceritakan tentang kuliah, jadinya akhirnya dia tertarik. Cuman pas cobain jalur awalnya dia jalur undangan, cuman dia nggak lolos karena pilihannya itu salah. Akhirnya dia akhirnya dia bekerja sesuai permintaan orang tua. Pas bekerja, bosnya itu ngirim beasiswa madrasah. Akhirnya dia daftar, dia jadinya nginep di asrama buat calon mahasiswa. Dia memilih UNJ, terus ikut SBMPTN. Akhirnya dia lolos di bulan pertama di PTSD UNJ. Ya, tadi melihat bahwa dia latar belakang dari keluarga, Kurang mampu. tapi dia masih semangat ya, Iya. dan akhirnya bisa keterima di PT. Oke, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita, Ibu ingin tahu bagaimana perasaan kalian ketika melalui kegiatan kita dari awal sampai akhir ini. Perasaannya bagaimana? Happy. Happy? Ya happy. Oke. Lalu manfaatnya apa yang kalian dapatkan dari pertemuan kita hari ini? Jadi bisa tahu untuk menentukan jurusan dengan sendiri dan karena sendiri. Oke, ada yang lain? Jadi lebih kiranya gitu, karena aku punya ada arahan gitu soal dari Oke. Jadi nggak minder sih Bu. Siap. Kita lain. Ya, tidak mundur walaupun dari keluarga tidak mampu, akhirnya dia terus berjuang dan akhirnya mendapatkan perguruan tinggi negeri yang dia impikan ya, Iya. menjadi guru SD, PGSD UNY ya tadi ya. Yang menjadi motivasi kita lebih sampai prestasi yang lebih baik. Kalau Bu boleh tahu, setelah ini rencana kalian setelah lulus dari SMA ini apa?
belajar untuk masuk ke perguruan yang diinginkan, memanfaatkan kembali untuk supaya bisa masuk ke perguruan tinggi negeri. Iya. Rencana setelah kalian lulus SMA. Apa? Mungkin saya bekerja dulu ya Bu, mengumpulkan penghasilan nanti biar bisa buat biaya juga, biaya tambahan buat masuk perguruan tinggi. Oke, kayak ini tadi ya. Oke. Kalau enggak, Kalau aku sih lebih itu persiapan diri. Kalau bisa sih cari itu beasiswa. iya. Oh iya, ada juga beasiswa KIP kuliah. Itu nanti kamu bisa masuk ke website KIP kuliah, dibuka aja Mbak. Itu banyak sekali yang sudah lolos di situ, nanti bisa kamu gunakan. Dan itu gratis. Kalau Dimas? Kalau Rencana? saya sendiri rencananya kalau misal saya tidak diterima di perguruan tinggi, saya bisa mendaftar di pekerjaan kakak saya dulu agar bisa mendapatkan uang untuk melanjutkan di universitas yang lebih. Ya, terima kasih. Pada intinya kegiatan kita hari ini, apapun jurusan, apapun langkah-langkah dan rencana kalian, itu yang terbaik untuk kalian. Tetap semangat. Semoga apa yang kalian inginkan tercapai dan direstui oleh Tuhan. Cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Bu, mohon maaf, mungkin dalam penyampaiannya ada salah kata. Ibu minta maaf yang sebesar-besarnya. Selamat pagi, tetap semangat, silakan kembali ke kelas. Terima kasih Bu. Ya, selamat pagi.